Shalom, berikut adalah cara menggunakan QRIS di aplikasi GoPay. Kita ke menu bayar yang ada di bulatan ini, lalu ke tanda panah yang di atas kanan, pilih QRIS-nya, lalu isi nominalnya. Ini dicontohkan 50.000 ya. Lalu konfirmasi, lalu masukkan deh sidik jari atau PIN GoPay Anda. Selesai. God bless you all. Shalom, berikut adalah cara menggunakan QRIS di aplikasi OVO. Pilih tanda QRIS di bawah, lalu klik tanda panah di sebelah kanan bawah, lalu pilih galeri. Klik QRIS, pembayaran, Rumah Bejana Kemuliaan. Masukkan nominal, tekan lanjutkan lalu bayar, masukkan PIN OVO kalian, dan pembayaran selesai. God bless you all. Shalom, berikut adalah cara menggunakan QRIS di aplikasi OVO. Pilih tanda QRIS di bawah, lalu klik tanda panah di sebelah kanan bawah, lalu pilih galeri. Klik QRIS, pembayaran, Rumah Bejana Kemuliaan. Masukkan nominal, tekan lanjutkan lalu bayar, masukkan PIN OVO kalian, dan pembayaran selesai. God bless you all. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali bersama Rumah Bejana Kemuliaan. Mari kita sama-sama satukan hati kita pada hari ini, 1 Agustus 2021. Kita bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan bagi kita sampai hari ini. Kita masih bisa beribadah, kita masih dengan leluasa memuji Tuhan dalam apapun keadaan kita. Mengucap syukur kepada Tuhan, membuat kita menjadi sehat, membuat iman kita bertumbuh, dan memuliakan Tuhan adalah tujuan hidup setiap anak-anak Tuhan. Karena kasih-Nya yang sempurna telah kita terima dalam kehidupan kita. Mari naikkan syukur bagi Dia. Naikkan syukur bagi Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Persiapkan hati kita. Masuki hadirat Tuhan bersama-sama. Rasakan kebaikan-Nya. Rasakan kehadiran-Nya ada bersama kita. Haleluya Yesus. Kami bersyukur karena-Mu. Setiap kehidupan kami adalah anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Terima kasih untuk memberi apa yang kami minta sesuai dengan kehendak-Mu. Yes, haleluya Yesus. Syukur bagi-Mu. Yang sempurna telah ku terima dari-Mu.
bagiku, saat kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Syukur bagimu, terima kasih Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan. Engkau melayakkan kami Tuhan untuk dapat memanggilmu Bapa,
karena menjadi Allah yang sempurna bagi kami. Di tengah keberadaan kami Tuhan, di tengah kekhawatiran kami, di tengah kecemasan kami, Engkau selalu ada bagi kami. Kasih-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang memberikan yang kami minta. Engkau Allah yang senantiasa menyediakan keperluan kami, kebutuhan kami, kerinduan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan kami melangkah sendirian Tuhan. Engkau selalu ada bersama kami. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa. Katakan Kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yes, kami bersyukur memiliki-Mu Tuhan, Bapa yang kebaikannya kekal dalam kehidupan kami. Terima kasih memiliki kami Bapa. Terima kasih sudah menjadikan kami anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan pada hari ini Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh dikuatkan, kami boleh sungguh-sungguh disegarkan lagi Tuhan pada ibadah hari ini, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa bersama dengan kami, dan tidak ada kami oleh khawatir Tuhan, karena kasih-Mu adalah sempurna. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus kami mau mulaikan ibadah kami. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu bersuka cita, katakan haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Allah kita yang maha besar, yang menciptakan langit dan bumi ini, yang menguasai segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Ya Yesus Tuhan kita. Sungguh kita bangga memiliki Dia. Mari datang menyembah Dia, naikkan sukacita bagi Dia. Yes. Haleluya.
Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Katakan, Tuhanku Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka bernyanyilah. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan sekali lagi. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu. Tuhan kita Raja Maha Besar. Dia yang memberikan keselamatan bagi kita. Dia yang memberikan kasih yang sempurna bagi kita. Kasih yang sempurna menutupi segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kemarahan. Kasih yang sempurna tersedia buat saya dan Bapak Ibu sekalian. Dia begitu sungguh memelihara kita. Dan kita anak-anaknya boleh hidup oleh anugerah-Nya. Bukan anugerah sembarangan, tetapi anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Rancangan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Naikkan syukur kita melalui pujian ini. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu
itu Bapa, kami juga mau memberikan waktu kami bagimu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu pada saat ini boleh Tuhan Yesus, boleh menguatkan kami, mencelikkan kami, mengingatkan kami betapa kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Berkati setiap jemaat yang mendengarkannya. Berkati setiap saluran internet Tuhan. Jadikan semuanya menjadi berkat untuk setiap orang yang mendengarkannya. Yang mengenal Engkau, yang belum mengenal Engkau, semuanya diberkati oleh karena kasih-Mu. Biarlah Tuhan orang-orang yang mendengarkan firman hari ini boleh diteguhkan hatinya dan memilih untuk percaya kepada Engkau seutuhnya sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, berkaryalah, berbicaralah dengan sukacita. Kami siap membuka hati. Haleluya, haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar dengan sebuah kata yang cukup menarik menurut saya, dan kita akan belajar sungguh-sungguh. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama hari ini. Mari tundukkan kepala bersama-sama untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, bila kami diberikan hikmat, diberikan kemampuan untuk bisa mengerti apa yang kami akan mendengar bersama-sama hari ini. Dan apa yang kami baca, biar ini semua kami kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Diberikanlah kami kekuatan untuk bisa memahami, diberikan kami kepandaian dan kepintaran untuk bisa mengerti. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, dan berkatilah kami semua dengan firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini saya mau bicara tentang pengharapan. Dari antara kita semua mungkin Bapak Ibu Saudara suka mendengar kata pengharapan. Nah, hari ini dalam Kamus Bahasa Indonesia diterangkan bahwa pengharapan itu dari kata dasar harap, yang artinya mohon, minta, keinginan supaya suatu terjadi, dan suatu itu biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Jadi pengharapan seperti itu. Pengharapan itu mohon, minta. Jadi berkaitan dengan keinginan atau sesuatu yang biasanya sesuai dengan kebutuhan kita. Itu pengharapan. Nah, kalau bicara tentang pengharapan, pengharapan itu nggak bisa berdiri sendiri. Nah, saya mau tekankan kepada Bapak Ibu Saudara, pengharapan itu berkaitan erat dengan yang namanya iman. Iman membuat orang memiliki pengharapan kepada Allah. Iman menempatkan manusia untuk memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Jadi manusia menaruh pengharapan kepada Tuhan. Nah, pengharapan itu sikap orang percaya untuk mengenal Tuhannya. Pengharapan itu berkaitan dengan Tuhan yang menguasai alam semesta ini. Pengharapan itu tidak sama dengan menginginkan. Saya mau ulangi, mengharapkan itu tidak sama dengan menginginkan. Menginginkan itu adalah sikap dan cara hidup yang berharap seperti yang kita inginkan, seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita mau. Itu menginginkan. Sedangkan pengharapan adalah sikap atau cara hidup yang mengandalkan pada apa yang mau Tuhan lakukan. Pengharapan itu berkaitan dengan apa yang akan Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seseorang. Nah, pengharapan bertumbuh dalam iman dan diwujudkan dengan 3 cara. Berdoa, baca Alkitab, dan beribadah. 3 hal inilah cara untuk menumbuhkan pengharapan. Pengharapan bertumbuh dalam iman dan diwujudkan dengan 3 hal ini. Berdoa, baca Alkitab, dan beribadah. Nah, kalau kita bertanya-tanya pengharapan seperti apa yang Tuhan mau? Nah, mari kita belajar bersama-sama, konsentrasi belajar bersama-sama dengan saya. Mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara dalam Roma pasal yang ke-5. Mari perhatikan. Ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Nah, dalam ayat yang kelima ini adalah jawabannya. Pengharapan memang bagaimana yang Tuhan mau. Nah, ayat yang kelima Bapak Ibu Saudara perhatikan dengan baik. Pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah. Pengharapan tidak mengecewakan karena ada kasih Tuhan yang dicurahkan di hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Perhatikan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan menghasilkan tahan uji. Pada akhirnya tahan uji menghasilkan pengharapan. Dua alasan kenapa kita bisa punya pengharapan kepada Allah dalam penderitaan. Ini kata Paulus. Yang pertama, ada kasih Tuhan. Kesusahan, penganiayaan mungkin, fitnahan, sengsara, itu bukan wujud kebencian Tuhan kepada kita sebagai manusia ciptaannya. Itu bukan kutukan. Semua bentuk penderitaan yang mungkin kita alami itu justru membuktikan bahwa Dia mengasihi kita. Justru Tuhan membuktikan bahwa Dia mengasihi kita sehingga Dia mau mendewasakan iman umatnya. Jemaat mula-mula itu adalah saksi matanya. Mereka sungguh-sungguh beriman di dalam Kristus. Mereka harus menderita menjadi santapan bagi singa-singa. Mereka harus menderita dibakar hidup-hidup. Ya, bapak-bapak gereja juga mengalami hal yang sama. Ada Dr. Martin Luther, seorang reformator gereja yang juga mengalami penderitaan, dibuang dari gereja karena dianggap membangkang. Padahal dia cuma mau menegakkan iman Kristen sejati di atas dasar Alkitab. Kaum Calvinis harus mengungsi ke negara lain karena mereka dikucilkan dan dibuang. Kita harus sadar dengan kasih Allah. Sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara harus benar-benar peka dengan yang namanya kasih Allah. Dia menunjukkan penderitaan kepada kita. Dia memperlihatkan kesengsaraan kepada kita. Dia memperlihatkan penganiayaan kepada kita. Itu terjadi karena kita harus mendewasakan iman percaya kita. Kenapa kita bisa memiliki pengharapan kepada Allah dalam penderitaan? Ya cuma karena kasih Allah. Cuma karena kasih Allah yang menyadarkan kita bahwa yang kita kerjakan, yang kita alami, yang kita lalui ini, itu karena Tuhan mau mendewasakan iman percaya kita. Ada yang masih ragu sama kasih Tuhan karena Bapak Ibu Saudara menderita? Ada yang masih meragukan kasih Tuhan karena Bapak Ibu Saudara sengsara? Ada yang masih meragukan kasih Tuhan karena Bapak Ibu Saudara masih sakit? Tidak. Harusnya Bapak Ibu Saudara melihat karena kasih Tuhan. Kesengsaraan yang terjadi ini, kesulitan yang terjadi ini diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita supaya kita bisa mendewasakan iman kita. Yang kedua, kenapa kita bisa punya pengharapan kepada Allah dalam penderitaan? Yang kedua adalah karena pimpinan Roh Kudus, kata Paulus. Selain dari kasih dan pemeliharaan Tuhan, kita sanggup menghadapi berbagai penderitaan karena ada penghiburan dan pimpinan dari Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu membuat orang yang dipimpinnya itu jadi sadar, jadi taat dan patuh kepada perintah Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti punya kesempatan baca dalam Alkitab Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-9, coba perhatikan kisah itu. Roh Kudus menuntun Paulus lewat sebuah mimpi supaya dia bisa memberitakan Injil ke daerah Makedonia. Tapi uniknya ini tepatnya di kota Filipi, Lukas mencatat bahwa Paulus dan Silas difitnah dan akhirnya dipenjarakan. Dalam ayat yang ke-19 sampai 34, kalau Bapak Ibu Saudara melihat secara cepat begitu ya, sekilas saja, maka mungkin Bapak Ibu Saudara akan bertanya-tanya, apa sih yang terjadi? Apa iya? Apa mungkin Roh Kudus memimpin hamba Tuhan mengalami kepada sebuah penderitaan? Silakan dibuka Alkitab Bapak Ibu.
Silakan Bapak Ibu Saudara lihat dalam Kisah Rasul pasal yang 16 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan Paulus bermimpi bahwa dia harus pergi memberitakan firman Tuhan ke daerah Makedonia. Tapi apa akhirnya? Apa yang terjadi? Justru dia difitnah. Justru pada akhirnya dia harus dipenjara. Lihat, Alkitab sendiri yang memberitakan bahwa Roh Kudus pada akhirnya memimpin hambanya Paulus dan Silas ini untuk mengalami penderitaan. Lalu apa tujuannya? Sepertinya kelihatannya negatif. Tapi saya mau lihat bahwa ada hal yang, ada tujuan yang baik yang Tuhan mau tunjukkan kepada mereka. Ada hal-hal positif yang sesungguhnya yang Tuhan mau tunjukkan kepada Paulus dan Silas pada saat mereka mengalami penderitaan itu. Sekalipun Paulus, ya kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, Paulus dan Silas di penjara, pada akhirnya dia bisa memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara. Pada saat orang-orang tidur, lalu datanglah gempa dan menggemparkan dan pintu-pintu penjara itu jadi bisa terbuka. Saking takutnya kepala penjara itu, dia mau bunuh diri karena takut, karena tawanan semuanya lepas. Dan pada saat itulah Paulus dan Silas menggunakan kesempatan yang baik untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat bahwa tuntunan Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara melihat pimpinan Tuhan yang selalu positif, maka kita gak akan pernah bisa memahami pimpinannya Tuhan. Kita gak akan pernah bisa mengetahui kehendaknya Tuhan. Mari belajar untuk mengalami dan mengenali kehendak dan pimpinan Tuhan lewat Roh Kudus. Percaya bahwa pimpinannya selalu baik bagi kita menurut kehendaknya, sekalipun seolah-olah pimpinan Roh Kudus kelihatannya negatif. Saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, kesengsaraan yang kita alami sekarang ini sepertinya seolah-olah negatif, tapi percayalah, ini akan membawa kepada kebaikan untuk kita. Nah, kita mesti sadar sama pimpinan Roh Kudus. Sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus untuk mengingat kembali kematian Tuhan di atas kayu salib. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat bahwa yang kita alami sekarang ini, yang kita kerjakan sekarang ini mungkin terlihat seperti negatif, tapi tidak. Mari peka dengan pimpinan Roh Kudus. Dia akan membawa kita kemana? Dia akan menyuruh kita kemana? Percaya saja. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita, dan dia mengirimkan penolong yang setia, yaitu Roh Kudus. Dia memberikan kuasa kepada kita lewat Roh Kudus. Dia mengirimkan pendamping yang setia, yaitu Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menolong kita. Sekalipun mungkin Bapak Ibu Saudara merasa bahwa sepertinya saya diajak untuk menderita. Wah, jangan-jangan Tuhan gak tolong saya. Oh no, tidak. Tuhan pasti tolong. Justru dalam kesesakan itu, justru dalam kesulitan itu, Bapak Ibu Saudara akan melihat, oh iya, ini tanggung jawab saya untuk mengerjakan tugas saya. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Begitu, Bu? Ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Satu minggu ini saya cari apa itu jangkar, fungsinya jangkar. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, kalau naik perahu begitu ya, naik kapal laut, ya, jangkar itu digunakan untuk supaya kapal itu jangan bergerak kemana-mana. Jangkar itu dilepaskan supaya kapalnya tetap di situ. Bentuk yang sedemikian rupa yang Bapak Ibu Saudara tahu itu digunakan untuk bisa menahan bagaimana kapal itu bisa terbawa arus. Jangkar itu digunakan untuk menahan kapal itu dari hembusan angin. Pengharapan itu adalah jangkar yang kuat. Jangan takut.
Bicara soal jangkar berarti dia nggak akan putus. Nah, seperti yang Bapak Ibu Saudara lihat, jangkar itu dengan besi cor gitu ya, dibuat seperti pemberat begitu ya, dan itu digunakan untuk menahan dari tekanan air. Itu digunakan untuk menahan dorongan arus bawah di laut. Itu digunakan untuk menahan tekanan angin. Jadi jangan takut. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara punya pengharapan, harusnya Bapak Ibu Saudara tidak takut. Michelle Obama bilang seperti ini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Anda mungkin tidak selalu memiliki kehidupan yang nyaman. Anda tidak akan selalu dapat menyelesaikan semua masalah dunia sekaligus. Tapi jangan pernah meremehkan pentingnya yang dapat Anda miliki, karena sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa keberanian dapat menular dan harapan dapat mengambil alih sebuah kehidupan sendiri. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan berhenti berharap. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sudah membaca tadi di dalam Roma pasal yang kelima. Ya, saya mau ulangi ini sekali lagi untuk kita. Ayat yang pertama dan sampai dengan ayat yang kelima. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Jangan takut. Kita punya Allah yang hidup, yang sanggup untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara punya kesulitan, mungkin Bapak Ibu Saudara punya kesesakan, mungkin Bapak Ibu Saudara punya pergumulan. Percaya saja, karena ada Roh Kudus yang menuntun kita. Percaya saja. Sekalipun kita mungkin berpikir negatif atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi percayalah, ada Allah yang tidak pernah tinggal diam. Nah, sekali lagi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kesengsaraan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Jangan pernah berhenti berharap, karena pengharapan adalah seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saya ulangi, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jangan berhenti berharap, berharaplah kepada Tuhan. Pasti diberkati. Mari kita tundukkan kepala dan akan melanjutkan dengan perjamuan kudus hari ini. Kami mungkin sudah mulai kehilangan pengharapan. Kehidupan yang kami lewati, kehidupan yang kami alami, kesulitan yang kami alami, membuat kami menghilangkan pengharapan kami kepada-Mu. Mungkin pikiran kami jadi negatif karena kehidupan ini. Mungkin kami jadi sedikit agak khawatir
Tapi hari ini kami belajar tentang pengharapan itu. Kami mengingat kembali bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, pertolongannya ada, pertolongannya nyata. Kalau saja Tuhan pernah menolong kami dulu, pastilah Tuhan akan tetap terus menolong kami. Kalau kami punya kesulitan, kalau kami punya sakit penyakit, kalau kami punya pergumulan dalam hidup ini, kami tahu ini terjadi karena Tuhan ingin mendewasakan iman percaya kami. Hanya karena pertolongan dari Roh Kudus, hanya karena dari dorongan Roh Kudus yang membawa kami kepada hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Itu karena Tuhan mengasihi kami dan mau menunjukkan kuasanya yang besar itu dalam hidup kami. Kami mau menundukkan diri kami di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau kami tidak menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Ampuni kami kalau kami bertindak salah. Ampuni kami kalau kami kehilangan pengharapan. Ampuni kami kalau kami mulai kabur. Cinta mula-mula kami akan pertolongan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami mulai menyombongkan diri kami. Ampuni kami kalau kami mulai menyeleweng dan keluar dari aturan-aturan yang ada dari firman Tuhan. Pulihkan hati kami, sehingga kami terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus yang jadi juru selamat kami. Supaya pengharapan kami tidak hilang dan tidak pudar. Hamba-Mu mengurapi kami semuanya hari ini yang ikut bersama-sama dalam ibadah online ini. Biarlah kami terus berharap, biarlah kami terus berpengharapan kepada Engkau. Keselamatan yang sudah dijanjikan kepada kami, tempat yang baik yang sudah disiapkan bagi kami. Ketika waktunya nanti kami akan pulang menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami. Urapi kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Ini yang kami tahu dan ini yang kami rasakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari persiapkan perjamuan kita hari ini dan kita akan sama-sama mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan apa yang menjadi dasar kita melakukan perjamuan kudus kita hari ini. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas diri. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita melakukan perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami kalau kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari ini kami akan mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kami mau mengingat kembali akan pengorbanan-Mu yang diberikan kepada kami, kematian-Mu yang menebus dosa dan kesalahan kami, kematian-Mu yang memberikan keselamatan bagi kami. Kuduskan kami, sucikan kami, sehingga ini berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita akan bersama-sama roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami bersyukur
bersyukur bahwa hari ini kami memegang roti yang melambangkan tubuh-Mu. Kami mau mengingat kembali akan pengorbanan-Mu. Kami mau mengingat kembali akan sakit yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Tubuh-Mu yang diserahkan bagi kami sehingga kami diberikan keselamatan. Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya di atas kayu salib. Bahkan Tuhan memberikan nyawa di atas kayu salib dan menebus dosa dan kesalahan kami sehingga keselamatan menjadi bagian kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus mari makan bersama. Mari akan anggur bersama-sama hari ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibagikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah-Mu yang dicurahkan bagi kami membasahi kayu salib itu Tuhan. Kami tahu ada pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami tahu Tuhan memberikan nyawa-Mu, bahkan darah-Mu dicurahkan bagi kami untuk memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, buat tubuh-Mu dan darah-Mu yang diberikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan minum bersama-sama. Mari minum bersama. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat kematian-Mu. Terima kasih buat keselamatan yang diberikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Diberkatilah kami sekalian ya Tuhan, dengan kehidupan pribadi lepas pribadi, dengan kesehatan yang dipercayakan kepada kami sehingga kami bisa menikmati hidup bersama-sama dengan kemurahan-Mu Tuhan. Diberkatilah hubungan suami dan istri, suami menjadi kepala dalam rumah tangga yang memimpin membawa kepada kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan sehingga nama-Mu dipermuliakan. Istri menjadi penolong yang baik bagi suami sehingga rumah tangga diberkati oleh kemurahan Tuhan, diberkati oleh berlimpah-limpah dengan hikmat Tuhan dan damai sejahteranya yang menguasai hati kami para pasangan suami dan istri. Diberkatilah anak-anak keturunan kami, diberkatilah mereka dengan kesehatan dan masa depan yang baik sehingga mereka bisa melewati kehidupan mereka dengan sukacita oleh karena pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan mereka. Diberkatilah mereka dalam sekolah mereka yang kami tahu Tuhan pasti akan menyertainya, dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami, biar kiranya Tuhan hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Apapun yang dipercayakan kepada kami tahu kami kerjakan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan kami tahu Tuhan menyertainya dan membuatnya menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah gereja kami di mana kami mengucapkan syukur kami, menaikkan ucapan syukur kami dan menaikkan pujian dan penyembahan kami. Berkatilah para pengerja gereja, gembala-gembala ibadah yang ada, biarlah hidup mereka mempermuliakan nama Tuhan dan kehidupan mereka memancarkan kemuliaan Allah dan kehidupan mereka memberkati orang lainnya Tuhan. Terima kasih dan buat kesempatan yang baik ini kami bisa sama-sama mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, kehidupan kami yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat perjamuan kudus kami hari ini. Amin. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari, pikiran kita untuk terima berkat Tuhan pada hari ini.
engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita sudah mendapat berkat dari ibadah yang dilaksanakan pada minggu ini. Mari kita juga memberkati pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang dapat ditransferkan melalui rekening berikut ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.